Selamat siang, kembali lagi dengan Bariko Official. Untuk kali ini saya akan tutorial cara pengecekan kaki-kaki mobil Honda BR-V. Untuk pertama-tama sebelum kita bongkar, kita cek terlebih dahulu bagian lahar rodanya. Untuk pengecekan laharnya seperti ini, diputar. Kalau ada suara dengungan berarti lahar kena. Untuk ini enggak apa-apa. Untuk cara mengetahui lahar kena itu yang dipegang arm bawah, kalau enggak bagian shockbreaker. Dia kalau getaran keras berarti lahar sama ada suara dengungan. Ini yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan juga enggak apa-apa. Jadi enggak ada masalah. Usahakan setiap pengerjaan servis rem 4 roda sama bongkar kaki-kaki understel harus dicek terlebih dahulu bagian lahar rodanya. Nah, untuk kali ini saya akan mengecek bagian shockbreaker. Ini untuk shockbreaker tidak ada kebocoran. Nah, seperti ini. Biasanya kalau ada kebocoran di bagian ini, nah ini biasanya basah karena oli shockbreakernya udah bocor. Nah, untuk pengecekan reknya seperti ini, dipukul bagian long terot. Nah, ini keluarnya orangnya ini ketahuan sekarang. Bushing armnya, bushing arm belakang yang besar tuh kelihatan sobek, jadi kalah. Jadi pas posisi saat di jalan berbatu dia akan bunyi. Nah, ini masalahnya udah ketemu. Untuk pengecekannya sangat mudah sekali. Nah, untuk yang bushing arm depan ini yang kecil ini jarang sekali kalah. Yang keseringan semua mobil yang bagian belakang bushing arm yang tadi yang bulat bagian belakang. Untuk link stabil nanti saya bongkar cek semua, jadi dicek total sama kampas rem masih bagus. Nah, ini untuk yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri juga kering, nggak ada kebocoran. Tapi kemungkinan nanti pangkon shockbreakernya ganti. Nah, ini nggak ada kebocoran sama sekali, masih bagus. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, untuk kampasnya juga masih tebel, jadi nanti dipakai lagi. Nah, ini ada suara reknya ini kalah. Reknya ini kalah. Untuk bushing armnya juga yang sebelah sini masih sobek setengah. Nanti kalau udah saya bongkar, nanti pokoknya bongkar total semua, dilepas dulu. Ini kan cuma sekilas saja, tapi untuk pastinya itu udah kelihatan. Nah, ini nanti untuk karet tabel belanya juga ganti. Itu udah sobek sama link stabil, nanti bongkar total semua sama shockbreaker, sama CV join, sama kokel-kokelnya. Nah, seperti ini. Ini sudah saya lepas semua. Nah, cara pengecekan link stabil seperti ini. Kalau link stabil masih bagus, dia akan keras, tidak lembek. Kalau diputar atau ditekan dia akan keras. Nah, ini untuk long terotnya masih bagus, dia masih ada keras sedikit, nggak terlalu lembek. Kalau udah terlalu lembek harus diganti, takutnya nanti bunyi. Karena saya pernah kejadian seperti itu. Untuk karet tabel kanan, karet tabel belah nanti kanan kiri. Nah, pengecekan karet tabel belah seperti ini. Karena ini buat ayunan, dia untuk link stabil ikut di shockbreaker, jadi nanti pas di jalan berbatu dia akan ikut atau bunyi. Nah, ini untuk karet shockbreakernya, karet pangkon shockbreaker ini udah aus.
jadi nanti diganti. Ini biar bagian ini kadang ada ketinggiannya, ini udah cemet jadi udah rata, nanti diganti. Nah, ini yang tadi kelihatan sobek seperti ini cara pengecekannya. Nah, ini sangat parah sekali, makanya orangnya keluarnya sebelah kanan itu suaranya keras. Nah, ini nyampe sobek seperti ini harus diganti. Untuk ball joint bawah ini masih keras, jadi nggak apa-apa, nanti dipakai lagi. Nah, ini untuk kokel atau drift shaft nanti di stand petin lagi karena keseringan ini udah cair. Untuk seal parkit piston kaliper ini kelihatannya juga masih bagus, yang penting nggak ada kesobekan sama ini berkarat bagian pistonnya. Ini masih bagus, jadi nggak usah dibongkar. Nah, ini untuk yang sebelah kiri link stabil juga masih bagus, nggak perlu diganti. Nah, ini masih keras. Nah, untuk karet tabel belah ini, nah seperti itu, nanti diganti. Ini untuk karet tabel belah seperti ini udah aus. Nah, ini untuk long terot sama seperti yang kanan, jadi masih bagus. Long terot sama terot masih bagus. Nah, ini yang kecil ini terot, ini masih keras, jadi nggak usah diganti. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Untuk piston kalipernya ini juga masih bagus, cuma kotor saja, nanti dibersihkan. Nah, ini bushing arm. Nah, ini udah sobek setengah, kelihatan. Pokoknya setiap mobil pasti yang keseringan kalah bagian ini, khusus mobil Honda sama Grand Livina, Wuling, semua hampir sama penyakitnya, pasti bushing arm yang itu pasti kena. Nah, ini untuk ball joint bawah juga masih bagus, nggak perlu ganti. Ini untuk pangkon shoepeker, usahakan setiap pergantian pangkon shoepeker harus kanan kiri. Kalau yang model seperti ini hampir sama. Nah, ini udah rata, ketinggiannya udah rata, udah aus, jadi nanti diganti sekalian. Ini khusus Honda ini sama seperti Mobilio, Honda Jazz sama, pangkonnya seperti itu. Nah, ini untuk CV joint atau drift shaftnya nanti dikasih stand pad ulang. Nah, ini untuk racknya nanti turun. Kalau penurunan racknya ini nanti sama balaknya seperti ini, baut balak 3. Nah, ini turun total semua. Nah, ini saya akan mengetrek terlebih dahulu bagian shoepekernya, ngecek shoepeker mati atau enggaknya. Nah, seperti ini. Di video-video saya sebelumnya banyak sekali pembongkaran kaki-kaki. Nah, ini kalau ditekan seperti ini baliknya cepat, itu masih oke, masih bisa dipakai lagi. Kecuali tekanannya udah nggak mau balik sama ada kebocoran, usahakan diganti saja. Ini masih bagus, jadi dipakai lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, ini untuk bagian roces. Ini roces usahakan setiap sebelum pemasangan harus dikasih stand pad terlebih dahulu. Roces itu buat belok kanan kiri setirnya. Jadi kalau kanan belok kanan, dia ngikut bagian shoepeker. Sistem kerjanya seperti itu. Untuk saat ini kebanyakan saya bongkar-bongkar kaki-kaki karena mau lebaran seperti ini, banyak keluhan customer bongkar kaki-kaki.
kebanyakan seperti itu. Nah, ini yang satunya juga sama, masih bagus, tekanannya masih kenceng baliknya. Nah, jadi dipakai lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oh ya, untuk bagian shockbreaker sama selubung-selubungnya itu masih bagus semua. Itu selubung namanya cover as shockbreakernya yang karet ini. Maaf tidak saya jelaskan tadi. Itu namanya selubung shockbreaker. Karet yang menutupi itu yang seperti pir. Nah, ini cara membedakannya sama yang lama. Pangkon shockbreakernya udah ada ini. Nah, ini yang lama udah ketinggian, yang ada garis-garisnya itu udah cemet atau udah rata. Sama ketinggian pangkon shockbreakernya ini udah cemet atau udah kempes. Nah, yang baru lebih agak besar, yang kecil yang lama udah kecil, jadi udah ngempes. Nah, seperti ini. Sangat berbeda jauh sekali. Nah, perbedaannya seperti itu. Ini pangkon shockbreaker. Nah, ini garis-garis ini udah kecemetannya udah kelihatan. Nah, ini yang baru belum ada. Jadi seperti itu cara membedakannya. Usahakan setiap pemasangan harus dikasih stand pad seperti ini. Ini yang bagian atas. Nah, seperti ini nanti. Yang bawah, nah bawah yang seperti ini. Nah, cara pemasangannya seperti ini. Atas bawah. Saya cuma mempraktekkan saja. Nah, ini setelah sudah dipasang. Ini dikasih stand pad seperti ini biar saat belok dia nggak akan bunyi. Kadang kalau nggak ada stand padnya dia akan bunyi. Nah, selanjutnya saya akan pemasangan atau pengetrekan, melepas bushing arm yang tadi jebol. Pengetrekannya seperti ini. Sangat mudah sekali. Sebenarnya trek manual juga bisa, cuma saya mengejar kecepatan, maksudnya ngejar cepatnya saja, jadi pakai alatnya seperti ini. Nah, usahakan sebelum dilepas ini ada tandanya seperti ini. Ini yang enggak ada karetnya. Nah, ini harus ikutin tanda ini. Nah, jadi harus dikasih tanda pakai stepo bisa. Kalau saya udah tahu, jadi saya nggak kasih tanda, cuma mengasih tahu saja. Kalau bagi pemula seperti itu, jangan sampai kebalik. Nah, ini pengetrekannya juga sama. Maaf, ini saya ngetrek sambil ngerekam. Nah, ini udah saya lepas. Nah, ini sebenarnya pabrik juga udah kasih tanda. Nah, untuk ketinggian bushing ini juga jangan sampai kebalik. Yang agak tinggi ini di bagian atas. Nah, seperti ini. Nah, yang menonjol agak tinggi itu di atas. Nah, ini untuk yang baru.
Nah, cara pemasangannya juga sama. Nah, ini yang masih ada sela atau enggak ada karetnya, ini yang ngikutin tanda tadi. Nah, ini tinggal pengetrekan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, usahakan tuh pengetrekan ini jangan sampai rata sama aremnya, jadi sisakan, jadi ambil setengah-setengahnya, atas bawah ambil setengah. Nah, ini sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, ini untuk tandanya seperti ini, ngikutin tanda yang bawaan pabrik. Nah, ini bagian yang enggak ada karetnya, ini dikasih tanda ini. Untuk ini juga sama satunya. Nah, sangat mudah sekali. Tutorial dari saya sekian, dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian semua.